Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Robi Maulana selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan, yaitu menyampaikan materi dari kelompok 3 yang bertopik berbicara dan menyimak. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya dan susunan acara pada diskusi kali ini. Kepada anggota saya dimohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pipi Novita Dewi selaku moderator dan ada rekan saya. Perkenalkan, saya Anissa Nurfadilah dengan nomor NPM 2005100097. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yusyudaningsih, NPM 2005101111, kelas manajemen 2A. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Neni Srinur Aeni, NPM 2005010100. Perkenalkan, nama saya Rima Partiwi, NPM 2005100045. Saya sebagai pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai berbicara. Dimulai dari pengertian. Ada beberapa definisi berbicara dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Iskandar Wasin, berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Yang kedua, menurut Hermawan, berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, dan perasaan kepada mitra pembicara. Yang ketiga, menurut Arasaj dan Mukti, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, sehingga pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persediaan. Yang keempat, menurut Utari dan Nababan, berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut, dan kemampuan untuk menggunakannya pada saat kapan dan kepada siapa. Kemampuan berbicara yang baik adalah kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, dan menarik agar dapat dipahami pendengar. Yang kelima, menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang keenam, menurut KBBI, berbicara adalah berkaitan, berkecakapan, berbahasa, melahirkan pendapat secara lisan, berunding, dan merundingkan. Selanjutnya yaitu tujuan berbicara. Ada beberapa definisi tujuan berbicara dari beberapa sumber. Yang pertama, tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak bicara maksudnya. Yang kedua, tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Yang ketiga, menurut Jago Tarigan, tujuan berbicara yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan sesuatu proses. Yang kedua, menginterpretasikan sesuatu hal. Yang ketiga, memberi, menanamkan, dan menyebarkan pengetahuan. Yang keempat, menjelaskan kaitan, hubungan, relasi antara benda dan hal atau peristiwa. Yang keempat, menurut Jeffrey, tujuan berbicara terbagi menjadi 2, yaitu tujuan berbicara primer dan tujuan berbicara sekunder. Yang termasuk ke dalam tujuan primer yaitu menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman kepada orang lain, mempengaruhi orang lain, mengekspresikan perasaan.
Sedangkan yang termasuk ke dalam tujuan bicara sekunder yaitu sudut pandang psikologi dan sudut pandang perspektif. Adapun jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara dibagi menjadi dua, yaitu berbicara formal dan non-formal. Yang termasuk ke dalam bicara formal yaitu ceramah, interview, penilaian, dan berita. Sedangkan yang termasuk ke dalam berbicara informal, tukar-menukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Selanjutnya, teknik-teknik berbicara. Ada beberapa teknik untuk berbicara. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Yang kedua, kenali lawan bicara. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Keempat, beri gambaran pada pembicara. Kelima, mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. Keenam, lafalkan setiap kata dengan jelas. 7, bicara dengan kecepatan yang tepat. 8. Gunakan nada suatu atau intonasi yang dinamis. 9. Perhatikan postur Anda saat berbicara. Faktor berbicara. Menurut Arzar dan Mukti, terdapat 2 faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam memperoleh berbicara dengan efektif dan baik, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penilaian berbicara seseorang antara lain adalah: yang pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Dan yang terakhir, ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain, yaitu yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat yang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara yang pas. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Hambatan dalam berbicara. Adapun hambatan-hambatan berbicara yaitu: yang pertama, faktor internal, yaitu alat ucap, ketunaan penguasaan bahasa, kelelahan psikologis. Faktor eksternal yaitu kebisingan, penglihatan, kondisi ruang, gerak yang atraktif, media, dan cuaca atau kondisi saat berbicara. Terima kasih. Pengertian menyimak. 1. Menurut H.G. Tarigan, menyimak ialah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 2. Menurut Anderson, menyimak sebagai proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. 3. Menurut Russell dan Russell, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. 4. Menurut Purwadarminta, menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang. Tujuan menyimak: 1. Menyimak untuk belajar, di mana orang-orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2. Menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan. 3. Menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak. 4. Menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu. 5.
Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti, mana bunyi yang tidak membedakan arti. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah di mana orang-orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. 8. Menyimak untuk meyakinkan di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan. Fungsi menyimak: 1. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. 2. Memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. 3. Dapat memberikan respon yang tepat. 4. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Jenis-jenis menyimak. 1. Menyimak ekstensif. Sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap sesuatu bahasa, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Penggunaan yang paling mendasar ialah untuk menyajikan kembali bahan yang telah diketahui dalam suatu lingkungan baru dengan cara yang baru. Selain itu, dapat pula murid dibiarkan mendengar butir-butir kosakata dan struktur-struktur yang baru bagi murid yang terdapat dalam arus bahasa yang ada dalam kapasitas. Selanjutnya, 2. Menyimak intensif. Intensif listening adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Di dalam hal ini, harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pembelajaran bahasa atau pada pembahasan serta pengertian jelas. Jelas bahwa dalam kasus yang kedua ini, maka bahasa secara umum sudah diketahui oleh para murid, namun ada beberapa jenis menyimak dalam menyimak intensif, yaitu menyimak kritis, critical listening, sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tidaknya keaslian. Kedua, menyimak konsentratif atau concentrative listening, sering juga disebut studitive listening atau menyimak yang merupakan sejenis telaah. 3. Menyimak kreatif atau creative listening, sejenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi. Kelima, menyimak integrative listening atau sejenis menyimak integratif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Dan terakhir, menyimak penyelidikan atau exploratory listening. Selanjutnya, proses menyimak. Adapun proses menyimak diantaranya yaitu 1. Tahap mendengar hearing, 2. Tahap memahami understanding, 3. Tahap menginterpretasi atau interpreting, 4. Tahap mengevaluasi atau evaluating, dan terakhir tahap menanggapi atau responding. Selanjutnya, ciri-ciri menyimak. Berdasarkan pendapat, dapat disimpulkan penyimak yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Siap fisik mental atau kondisi stabil. 2. Konsentrasi. 3. motivasi yang penuh. 4. Tidak mudah terganggu. 5. Menghargai pembicara. 6. Bersifat. Selanjutnya, hubungan berbicara dan menyimak. Hubungan antara menyimak dengan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, yaitu tatap muka atau face-to-face communication. Antara menyimak dan berbicara terdapat hubungan yang erat dari hal-hal berikut. 1. Ujaran. 2. Kata-kata yang dapat dipakai atau dipelajari biasanya ditentukan oleh perangsang. 3. Ujaran mencerminkan pemakaian bahasa di dalam masyarakat. 4.
anak yang masih kecil dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih efektif, lebih memahami. 5. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula membantu meningkatkan berbicara seseorang. 7. Bunyi atau suara seseorang merupakan suatu faktor penting dalam meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. Yang terakhir, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga atau menghasilkan panel inspirasi yang lebih baik. Di panel kesabaran menyimak dan berbicara dikategorikan sebagai keterampilan bahasa lisan. Melalui menyimak, orang menerima informasi dari orang lain. Kegiatan berbicara selalu diikuti kegiatan menyimak atau pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional bagi komunikasi. Dua-duanya tidak terpisahkan. Ibarat mata uang. Sisi muka ditempati kegiatan berbicara, sedangkan sisi belakang ditempati kegiatan menyimak. Sebagaimana mata uang tidak akan laku bila kedua sisinya tidak terisi, maka komunikasi lisan pun takkan berjalan bila kedua kegiatan tidak berlangsung saling melengkapi. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 ini berguna bagi semuanya, khususnya bagi kami pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun cara penyampaian. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.